Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Masih bersama aku Mick Everyday in the house. Bagaimana jika di masa depan manusia benar-benar bisa mereplikasi otak dan memasangkannya ke sebuah robot, sehingga robot itu bisa memiliki kecerdasan secara manusia bahkan memiliki perasaan? Pasti akan sangat membagongkan, ya kan? Itulah sedikit review tentang alur cerita film Jump tahun 2023. Dan tanpa berlama lagi, langsung saja kita let's go to the video. Film dimulai saat ada seorang tentara bayaran bernama Yoon Jung Yi yang kita panggil saja dia Jung Yi. Baru tersadar dari pingsannya dan kini dikejutkan dengan kedatangan beberapa robot yang langsung menyerangnya. Hingga untuk melindungi diri, Jung Yi harus membantai robot-robot itu. Setelah berhasil membantai para robot keroco itu, tiba-tiba datang sebuah robot bernama Zimbo yang langsung menembaki Jung Yi sehingga Jung Yi terpaksa harus kembali membantai para robot itu. 네 안에 신식 진보가 그쪽에 있다는 정보가 있다. Karena menggunakan roket launcher tidak mempan, alhasil Jung Yi menyiapkan sebuah rencana agar dapat mengalahkan robot Zimbo. Dan ketika hampir berhasil, Jung Yi tiba-tiba melihat sebuah gantungan kunci yang membuatnya lengah dan akhirnya terkena tembakan. Dan ternyata semua yang terjadi tadi tak lebih dari sekedar uji coba kepada sebuah robot duplikat dari tentara bayaran terkenal bernama Jung Yi yang dilakukan oleh para ilmuwan di sebuah laboratorium untuk mempelajari sistem pemetaan otak di robot Jung Yi. Di tempat lain setelah melakukan uji coba, kini ketua Yoon So Hyun yang kita panggil saja Yoon So datang menemui direktur Kim Sang Hoon untuk menjamu beberapa orang yang merupakan petinggi negara. Dalam pertemuan ini dijelaskan bahwa tujuan dari Sang Hoon adalah untuk menciptakan sebuah robot yang memiliki kemampuan seperti prajurit bayaran Jung Yi dengan mereplika otak dari Jung Yi yang saat ini sedang dalam keadaan koma. Setelah selesai dengan pertemuan tersebut, Yoon So kembali ke lab untuk melakukan wawancara terhadap robot Jung Yi. Akan tetapi karena tidak mendapatkan respon yang baik, alhasil robot Jung Yi yang ke-17 itu harus dihancurkan dan diambil otaknya. 아, 소통이 잘. 난 끝. 17호 폐기. Lalu saat Yoon So pergi meninggalkan lab bersama dengan Jae Kyung, Yoon So bercerita tentang masa lalu Kapten Jung Yi yang ternyata adalah ibu dari Yoon So, yang mana alasan Jung Yi menjadi prajurit bayaran adalah karena untuk mencari uang agar dapat melakukan operasi kepada Yoon So yang saat itu sedang menderita tumor paru-paru. Dan setelah itu Yoon So berpamitan untuk pergi melakukan tes etik. Di dalam kereta, saat Yoon So dalam perjalanan untuk melakukan tes etik, tiba-tiba dia melihat seorang ibu dan anak, yang mana membuat Yoon So kembali mengingat masa lalunya saat hendak melakukan operasi tumor paru-paru. 근데 엄마 또 작전 나가야 되거든. 엄마, 수술 끝나. 이번 작전 진짜 금방 끝낼 거거든. 수술. Saat melakukan tes etik, diketahui bahwa tumor paru-paru Yoon So semakin parah dan sudah menyebar ke organ lain. Sehingga dengan ini, dokter memperkirakan bahwa masa hidup Yoon So tinggal 3 bulan lagi. Dan karena ini juga, dokter menyarankan Yoon So untuk segera berpindah ke tubuh robot agar tetap dapat hidup. Setelah itu, Yoon So juga mampir untuk menjenguk ibunya yang kini telah terbaring koma di sebuah kapsul perawatan modern. Kembali ke lab kronoid, di sana terlihat bahwa robot Jung Yi ke-18 telah siap untuk melakukan pengujian. Akan tetapi dengan situasi yang sedikit berbeda, yaitu dengan menembak salah satu kaki robot Jung Yi. Sehingga dengan kondisi ini, ada sedikit perbedaan dalam hasil pengujian ini, di mana Yoon So dan timnya berhasil menemukan sebuah titik lain dalam pemetaan otak robot Jung Yi. 머리를 쏘면 어떡해?
Setelah itu, Yunso, Sang-hun, dan timnya pergi ke kantor pusat Kronoid untuk menemui Prestir Kronoid. Akan tetapi sesampainya di sana mereka tidak berhasil bertemu dengan Prestir dan hanya bertemu dengan Lee Si-yoon yang merupakan direktur pelaksana Departemen Pengembangan Produk. Hingga dengan perasaan kecewa, Yunso dan lainnya pergi kembali ke lab. Di keesokan harinya di lab Kronoid, saat Yunso dan Sang-hun mengecek produk terbaru mereka, tiba-tiba datang seseorang yang memberitahu mereka kalau Prestir sudah datang dan menunggu mereka. Di sini diketahui bahwa identitas asli dari Sang-hun adalah sebuah robot yang memiliki otak hasil dari replika otak sang Prestir Kronoid. Selain itu, Prestir juga meminta Yunso agar secepatnya menghentikan proyek robot tempur Jung-hee karena era perang akan segera berakhir. Kemudian terlihat Sang-hun yang sedang frustasi karena pengujian terhadap robot Jung-hee yang ke-22 gagal dan tidak mendapat kemajuan sama sekali. Sehingga dia memutuskan untuk membawa robot Jung-hee ke ruang wawancara untuk memastikan area otak yang sempat aktif tempo hari lalu. Di dalam tempat wawancara, Sang-hun menyuruh salah satu ilmuwan di sana untuk mengaktifkan robot Jung-hee dan memotong salah satu lengannya. Akan tetapi karena tidak ada reaksi seperti yang diharapkan, Sang-hun langsung masuk dan menembaki kaki robot Jung-hee. 시켜. 팔을 잘라내. Tapi tiba-tiba kendali dari robot Jung-hee diambil alih oleh Yunso, sehingga membuat Sang-hun marah dan hampir menembak Yunso. Akan tetapi, karena Prestir memanggil Sang-hun untuk ke ruangannya, alhasil Yunso masih bisa selamat. 회장님께서 본사로 들어오시라는데요. Kemudian Yunso yang berhasil selamat menyuruh semua rekannya untuk keluar dari ruangan wawancara dan mengirimkan semua hasil laporan robot Jung-hee kepadanya. Akan tetapi saat Yunso mengeceknya, ada satu data yang tidak dikirimkan, yaitu data yang berasal dari Jae-kyung. Hingga Yunso yang penasaran langsung pergi ke kamar Jae-kyung untuk mengeceknya. Tapi alangkah terkejutnya Yunso saat dia melihat bahwa robot Jung-hee yang tidak lain adalah replika ibunya dan digunakan Jae-kyung untuk memuaskan hawa nafsunya. 이게 아무래도 제 개인적인 게 아니고 본사 정의 팀장에 대한 새 제품 테스트예요. 정성적으로 이용할 가치도 있고 좀 고부가가치 상품으로 Hingga dengan kejadian ini membuat Yunso semakin sedih dan kecewa karena gagal melindungi ibunya sendiri. Meskipun itu hanya sebuah replika robotnya. Kemudian Yunso juga mendapatkan kabar dari Sang-hun kalau proyek Jang-e hanya boleh dilakukan sampai besok. Dan setelah itu Yunso yang sedih kembali ke ruangan wawancara untuk berbicara dengan robot Jung-hee. Yang mana hasil dari percakapan ini Yunso berhasil mengaktifkan kembali area kuning yang ada di otak robot Jung-hee. Dari wawancara ini Yunso mengetahui kejadian telah dalam ibunya sebelum dia kalah di medan pertempuran. Dan dengan ini Yunso langsung membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan robot Jung-hee. Dan saat uji coba terakhir robot Jung-hee akan dilakukan, Yunso mengatur kecerdasan otak robot Jung-hee sedemikian rupa dan membisikkan sebuah kata-kata yang akan dialami Kapten Jung-hee setelah dia ada di medan pertempuran. Dan tak lama setelah itu Sang-hun datang dan meminta salah satu ilmuwan untuk segera memulai uji coba terakhir robot Jung-hee. 끝. Setelah uji coba berakhir, Jae-kyung berkata kalau ada sesuatu yang aneh pada reaksi otak robot Jung-hee. Akan tetapi Sang-hun yang sudah kesal langsung pergi meninggalkan tempat pengujian. Tapi karena Sang-hun kepikiran dengan apa yang dikatakan Jae-kyung, akhirnya Sang-hun kembali ke tempat uji coba dan berhasil menemukan keanehan pada robot Jung-hee. Dengan segera Sang-hun menyuruh seseorang untuk mengaktifkan alarm darurat. 오는데 얼마나 걸리지? 5분이면 도착할 겁니다. Setelah itu, Sang-hun yang merasa bahwa polisi saja belum cukup, langsung menyuruh semua orang ilmuwan untuk mengetes kecerdasan buatan tempur untuk menangkap robot Jung-hee yang akan kabur. Sedangkan robot Jung-hee yang sampai di sebuah gudang terkejut dengan banyaknya robot replika dirinya. Yang mana saat itu juga datang para robot kecerdasan buatan tempur yang mencari robot Jung-hee. Sehingga pertempuran antara mereka terjadi dan tak dapat dihindarkan.
Sedangkan Yunso yang sedari tadi mencari robot Jung Hee akhirnya bisa menemukannya dan berhasil menyelamatkan robot Jung Hee, dan saat itu juga robot polisi datang untuk menangkap robot Jung Hee. 타겟 회수하겠다. 이상. Tapi karena di rekaman CCTV terlihat kalau Yunso telah memindahkan otak robot Jung Hee ke robot lain, robot polisi kembali melakukan pengejaran terhadap robot Jung Hee. Sesampainya di kereta, Yunso dan robot Jung Hee tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Sang Hun yang langsung menyerang Yunso sehingga pergelutan antara robot Jung Hee dan Sang Hun pun terjadi. Karena mengetahui kalau dirinya bukanlah manusia dan hanya robot bagi Prestir, Sang Hun bertambah brutal dan menyerang robot Jung Hee. Di tengah pergelutan itu, tiba-tiba datang robot polisi yang membuat keadaan semakin ruwet. Akan tetapi semua itu berhasil dibereskan oleh robot Jung Hee. Ketika keadaan kereta semakin tak terkendali, alhasil kereta yang ditumpangi Yunso tertabrak kereta lain, yang mana hal ini membuat Sang Hun terjatuh dan meledak. Sedangkan di dalam kereta, Yunso yang selamat langsung menyuruh robot Jung Hee untuk segera kabur. Tamat ending yang cukup membagongkan. Oke. Setelah saya menonton film ini, saya merasa sedikit jengkel. Kenapa kok bisa-bisanya seorang anak melihat kematian ibunya berkali-kali, tapi tetap melakukan penelitian terhadap robot ibunya? Kan WTF bro, WTF. Dan saya Mac mewakili semua orang yang naik kendaraan dan tiba-tiba setirnya balik-balik sendiri ke warteg, mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, jurang meleduk makhluk Pluto. Subscribe bro, thank you.